Halo semuanya, gue Dayat dan di video kali ini kita bakal gaming test si iPhone 13 Pro Max yang dimana dia pakai chipset paling ngebut di semua iPhone series A15 Bionic 5G yang diklaim 50% lebih ngebut dari kompetitornya. Gak tahu sih kompetitornya siapa. Dengan 6 core CPU dan 5 core GPU, 5 nanometer manufaktur dan clock speednya di 3230 MHz. Bakal kita lihat performa gaming dari kestabilan suhu dan juga konsumsi baterainya. Jadi langsung aja kita pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, yang pertama kita bakal ukur suhunya dulu. Ini belum gue apa-apain ya, baru selesai dicas dan sempet juga gue dinginin pakai cooling dari Keep. Dan ini coolingnya bagus, harganya juga murah. Ini sudah kita buat ya video di aksesoris rekomendasi buat si iPhone 13. Masih dingin dan baterainya juga masih di 100% ya. Dan disclaimer dulu, gue di sini pakai WiFi jadi bukan pakai data. Jadi emang kalau dipakai gaming pakai WiFi itu dia lebih irit dan lebih dingin juga, karena kalau pakai data itu kan sinyal nyari terus dan bikin boros ke baterai dan juga suhu. Nah, di sini gue bakal nyalain stopwatch biar kita tahu berapa lama game yang udah kita mainkan. Dan di sini game-game yang bakal gue cobain juga cuma beberapa aja. Contohnya kayak Mobile Legends, PUBG, dan juga Genshin Impact. Ini mana 3 game itu adalah game paling mainstream dan paling banyak dimainin. Jadi ya 3 itu aja karena ntar videonya kepanjangan. Langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, sebelum kita mulai nyalain guided access-nya dulu. Oke, di sini gue langsung di-invite sama temen. Ya, gue belum ngeliatin grafis ya. Ya pastinya dong. PUBG Mobile Legends itu semuanya rata kanan ya. Bisa dilihat ini dia dapat grafis ultra dan juga sudah high frame rate. Ya sebenarnya Mobile Legends itu geli-geli aja. Tapi suhunya, untuk suhunya itu dia malah kayak 2 game, 3 game itu udah mulai panas. Tuh ini aja udah mulai hangat sih. Rick. Hey. Aku lagi record ini buat bikin gaming test di 13 Pro Max. Pas nian kalau lagi nge-invite. Pas nian ya. Langsung be kalau iya. FPS-nya kita tes dulu. FPS-nya aman, ini ratok kanan, grafis ultra, mode high frame rate-nya juga nyala. Wow, gila. Rata kanan. Kena Garina. Bitrix. Cuma hero Bitrix yang bisa bikin aku naik ke mythic. Oke guys, jadi setelah 8 menit kita baru masuk in game, yang dimana Mobile Legends kalau udah draft pick itu ya lama buat in gamenya. Iya guys ya. Ya guys ya. Jadi kita lihat ya guys ya. Ya guys ya. Di ruangan dari di sini gue pakai Bitrix ya guys ya. yang dimana hero MMR gue. Hero yang bikin gue bisa naik ke mythic. Sini kita buat colong-colong dulu, santuy lah, gak apa-apa. By the way, di sini gue bukan pro player ya guys ya. Jadi Patrick kita udah setengah darah ya guys ya. Iya, santai ya guys ya. Di sini kita punya Aegis ya guys ya. Aegis kita setengah darah ya guys ya. Oke, kita recall dulu, balik buat healing dari dunia yang fana ini. Iya. Kata-kata bijak sang dokter. Yeah. Iya guys ya, Valentina menuju bawah guys ya. Mundur. Penemuanku bertujuan untuk membantu umat manusia. Ada dorong ya. Mundur api. Main core tidak seperti itu ya guys ya. Main core mainnya sabar. Ya guys ya.
Kita sebagai Godland itu harus sabar dan mencari pundi-pundi uang terlebih dahulu. Iya guys ya. Biar bisa jadi lebih sakit ya guys ya. Bandingnya physical tapi baterai kita buat sepatu magical ya guys ya. Hah? Masa? Enemy missing loh, enemy missing. Ah. Wuhu. Apaan tuh? Kok lawak? Woi, kali metrik ini. Tidak, Mama. Kalau lagi record aku tuh tidak fokus loh, Rick, main Rick sumpah. Tidak fokus tapi main metrik ya. Kan kalau pakai metrik jadi pede ya guys ya. Iya. Mempengaruhi FPS ya juga. Enggak dong. Tidak dong. Mempengaruhi FPS. Ini aman. Winner panas dah. Itu HP-nya panas tidak? Oh, iPhone jangan ditanya soal suhu. Setrika. Pasti panas ya. Pasti panas. Secara bukan gaming phone, tapi secara jangan maksa ngekill ya guys ya. Lari aja. Ya santai ya guys ya. Farming ya guys ya. Kita paca hashtag. Hashtag kita paca ya guys ya. Iya. Santai Laila kita jadi ini. Push Laila. Astaga, baru nge aku Lorik. Apa? Ada Laila. Ada Laila. Attack the turtle. Lagi mati. Apa lagi? Aku punya pesan untuknya. Aduh, Laila ngapain? Ini aku baru Lorik ini ketemu Valentino Rossi. Aku Beyo. Wah, saya Laila kita jago dengan penuh hati. Tenang Bek. Terus ini gua aja win streak aja biasa aja. Wow, apa sih? Rame gak ini Tartan? Bentar. Jangan, kalau gak bisa jangan. Nah, kita punya bit. Dah. Pacak diandal ke Betrik ini bolehlah. Gila seolah-olah Iya. Boleh pacak diandal ke Betrik ini, percaya ke Betrik ini sekarang. Ya, langsung saja Tartar ini saya menahan darah saya di. Maju dengan kecepatan penuh. Our turret has been destroyed. Putri. Has slain the turtle. Memang gitu modelannya farmingnya. Untuk Gak membunuh. apa lah, kecil lah model. Jangan khawatir, Beatrix akan segera datang. Wah, dikit lagi tuh loh. Ih. Kita guys. Lain mundur saya lagi. Ih. Ini clear cok. Our turret has been Ya Allah destroyed. nge-clear, Masya Allah. Susah ini. Coba jadi retri kok. Launch attack. Anjir. Wuh, rame bos. Attack. Good game.
Nice. Terus Mon. Iya. Oke, tampaknya Beatrix di sini menjadi beban ya guys ya. Iya guys ya. Dengan Pro Max-nya yang diandalkan ya guys. HP doang mahal. Ternyata Beatrix yang selama ini mengendap Mythic bermain dengan para legend ya guys ya. Iya main party beda. Oh. Kalau solo kan sesuai skill gitu ini. Lobby. Nah, ini dia gawat. Nah, ini nah. Oh ya Allah. Enggak ada. Bisa ini menang. Tampang aja bang. Ya, Indomaret. Astagfirullah. Aku gila-gilain lihat korek gini tuh. Ayo deh. Lepas lah biarlah. Wow. SG. Kak. Woi. Lemak kamu split push di bawah. Tapi tidak apa melok. Kami be. Beatrix di mana-mana. Initiate retreat. Attack the Lord. Initiate retreat. Ya salam. Teknik pancingan guys ya. Iya guys ya. Initiate retreat. Initiate retreat. Good game. Hahaha. Good game. Bawa kak bawah. Yang kecil deh. Initiate retreat. Our base is under attack. Oi, bisa deh, nice. Initiate retreat. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. Ini menang ya Kak ya Gus. Menang dong seharusnya ya guys ya. Ya harusnya ya guys ya. Been slain. Tarik. Good game. Bawahnya belum hancur-hancur loh. Kak. Mepet. Has been slain. Launch attack. Sulit. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret.
Terus kak, push B kak, nggak usah nge-kill kak, push B pokoknya. Keren. Iya, ini aku push. Initiate retreat. Iya. Kira tak keren. Maksudku. iPhone 13 Pro Max ya guys ya. Initiate retreat. Ini kau ada kau ini. Apa tuh? Angkat anjing. Good game. Woi, mid. Your team destroyed a turret. Tunggu. Pihak Bisa ini, bisa. paling kurang. Kak. Hanya dengan kata-kata bisa mematahkanmu. Apa sulitnya? Bersihkan dulu mid. Kak, lari keluar kak, cepet. An ally has slain Lord. Selalu sampai kunci di depanmu. Shut down. Mega kill. Bitrik nih, boys. Gaskan. Laju kak. Nah, edik main tuh. Push. Woi, push, gila push. Tower. Ya guys ya, begitu ya guys ya. Ini sudah satu game dengan total 30 menit dari awal kita login tadi. Sekarang kita langsung ukur dulu untuk suhunya, dan ini udah mulai panas sih. Kita ukur dan suhunya di 36, 39. Yang paling panas itu di bagian sini sih. Dia suhunya 42, 43 loh. Sedangkan di bagian kamera ini nggak terlalu. Sedangkan di bagian tengah juga nggak terlalu. Bagian frame 27, dan di bagian layar ini 40. Jadi makanya ya, kayak 2-3 game itu udah mulai panas, bahkan bikin ngeframe. Sedangkan untuk baterainya, kita end dulu guided access-nya, dan kita lihat baterainya itu berkurang 8%. Jadi ya termasuk awet lah, satu match dengan durasi 30 menit dari awal login ya. Itu baterainya cuma berkurang 8%. Nice. Boleh satu kali game lagi kali? Ngetes 2 game, ngetes game. Dio. Iyalah. Pokoknya sampai bikin ngeframe. Masih Sarafin ya. Kalau masih Sarafin ya. Masuk dong. Guys ya. Masuk dong. Ya guys ya, Bitrik. Tapi kali ini apit beh. Hoki beh tadi tuh. Oke, di menit ke 37 ini kita di match yang kedua, dan di sini gue pakai match, pakai Vale, si pengendali angin. Biasanya kalau gue pakai Vale itu masuk ke sini dulu dan ngeratain minion wave pertama. Badai akan segera datang. Nice. Memang Apit, the king of Bitrik. Ada lele. Bertarung dalam nama angin. The enemy has slain the turtle. An ally back and slain. Badai akan segera datang. Well played. Iya. Untuk skill 3 enaknya pakai apa ya guys? Damage meningkat atau control area ya guys ya? Kayaknya control area aja ya guys ya. Ih, manis.
shit. Hatikan Karinanya pedas ya guys ya. Our turret is under attack. suara Attack the turtle. Slay the turtle. badai segera datang. Gila susah ini. Killing spree. Inilah Our turret is under attack. bergerak. Jangan coba-coba. Our turret is under attack. Wuh. Mantap gak tuh? Turret is well played. Ampun, Karina. Shut down. 16 loh. Retreat. You have slain an enemy. Enemy godlike. Terbang ke langit. Under attack. Itu dia. Ya guys ya. Nah, itu dia. Itu dia. Itu dia. Destroyed. Wuh. Slain. An enemy has been slain. Wow. An enemy Wow, slain. impressive. Initiate retreat. Initiate retreat. Ih, Our inhibitor turret is under attack. Badai An enemy nice. Ih, Our inhibitor turret is under attack. Destroy the turret. Our Rick, hati-hati Rick. Ada predator yang sangat mengerikan Rick. Ampun Karina. Ih, under attack. udah defeat, bau-bau defeat ya udah sih defeat sih ini. Aduh, nggak sempet guys. Susah match yang kedua. Ini ketemu Karina yang sangat pedas. Oke, di match kedua ini total dari awal kita login 52 menit. Dan untuk suhunya sendiri, ini nggak terlalu ada peningkatan lagi sih. Masih kayak tadi. Tuh 38, malah nggak sepanas yang tadi ya. Tadi kan sampai 43. Yap, sini justru malah nurun sih suhunya di match kedua. Tapi ini kalau digas lagi sampai 3 match bahkan 4 match, panasnya sudah over dan bakal bikin nge-frame. Sedangkan untuk baterainya kita cek, yaps, sekarang 85%. Jadi total awal kita login 53 menit, baterainya berkurang 15%. Dan lanjut kita game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Let's go. Oke, sorry gue ulang. Tadi gue sudah ngomong tentang PUBG Mobile, tapi ternyata lupa ke-record. Jadi kita mulai di ya 56 menit dan sebenarnya tadi itu udah mulai di 54 menit tapi karena ya lupa ke-record tadi. Jadi kita langsung mulai aja di menit ke 56. Dan kalian tahu nggak kalau di iPhone 13 Pro Series yang memang layarnya itu sudah support ProMotion 120 Hz, di PUBG Mobile kita dapetin ini nih, frame rate 90 FPS. Let's go. Jadi sebelumnya gue kalau main PUBG Mobile itu di iPad Pro 2020 yang layarnya kan dia udah support 120 ProMotion juga. Jadi PUBG di situ dia udah 90 FPS. Nah, kendala gue kalau main pakai iPad itu kegedean, nggak bisa main di mana-mana. Seenggaknya harus ada meja biar mainnya jadi enak, atau ya bisa sih diakalin pakai paha atau sebuah topangan lah. Karena kalau dipegang itu kan pegal, nggak bisa. Jadi gue ngerasa kadang males main di iPad Pro. Tapi ya karena di sini iPhone 13 Pro Series dia udah dapat
90 fps. Jadi ya, gue main PUBG Mobile itu balik lagi ke iPhone. Dan ini tuh baru ya, mungkin baru sekitar seminggu dapat frame rate 90 fps. Jadi ya, langsung aja kita ini main di map yang kecil aja biar cepet juga ya, karena kalau Erangel itu kegedean. Tapi sebenarnya map favorit gue tuh Erangel, dari dulu banget gue mainnya di Erangel, Sandhawk itu doang. Miramar kegedean. Jadi ya, kita main di Karakin aja biar cepet. Kita main cepet aja di sini. Let's go. Untuk suhu awal ini dia sudah menurun sih. Kita cek lagi. Yaps, 32, 30. Yaps. Jadi kita switch dari Mobile Legends ke PUBG Mobile, itu suhunya langsung cepet nurunnya ya. Nggak tahu ya kenapa kok sekarang PUBG Mobile itu matchingnya lama banget nih. Gue kemarin nyobain itu sekitar 5 menitan baru masuk in game. Why gitu. Jadi begini nih tampilannya 90 fps di iPhone 13 Pro. Nah, kita cek dulu grafisnya. Tadi gue belum sempat ngecek grafisnya ya. Di sini kita dapat grafis. Oh, sebenarnya dapat Ultra HD sih, tapi gue belum download di grafis ini. Jadi mungkin selesai match ini baru kita tes grafisnya. Tadi gue cobain di frame rate-nya aja. Tapi intinya kalau nggak salah dia tuh bisa Ultra HD Ultra. Dan suhunya 34 derajat, paling 35 paling panas. Ini kita awal PUBG Mobile ya. Sedangkan di bagian tengah ini 32 dan sorry malah keluar. Dan 32 di bagian layar. Nah, di PUBG Mobile sih yang menurut gue ini wajib banget untuk nyalain guided access-nya biar kita nggak keluar, karena buat fire button gue taruh di sini. Nah, kalau itu nggak diaktifin kadang kebuka notif center. Di sini gue ranknya kecil sih, udah lama nggak main lagi. Guys, sumpah enak banget loh main di 90 fps. Yo, let's go. Dan untuk suhunya yang kita switch tadi ya dari dari Mobile Legend ke PUBG Mobile itu kayak sekitar 2 menitan ya. 2 menit 3 menit itu suhunya langsung cepet turun, langsung balik lagi. Jadi ya it's nice. Suhunya agak lama-lama panasnya. Langsung disambut dengan M4 yang dimana emang senjata favorit gue. Asli ini smooth banget, smooth parah sih. Goks. Oke, kita sudah dapat 2 kill. 13 Pro Max dan 12 Pro Max itu enak banget loh buat dipakai main game, karena secara ukuran dia emang nambah 0,2 inci. Karena 11 Pro Max itu kan dia ukurannya 6,5 inci. Kegedean emang kegedean, tapi ya itu emang jadi resikonya HP gede sih, dan nggak bisa dipakai satu tangan. HP segede gini bisa sih kalau ya pegang bisa pastinya, tapi kalau buat swipe dari atas itu gue seringan pakai 2 tangan. Iya. Di mana ya? Iya. Udah dikasih tahu tadi di sini ada musuh oleh teman, tapi gue langsung main gas-gas aja karena gue ngiranya itu masih di rank kecil kan, yang dimana masih banyak bot, jadi gue nggak terlalu notice kalau di sekitaran sini tuh banyak musuh. Ya udah, kita langsung ke match yang kedua. Nah, ini untuk grafisnya PUBG Mobile itu bisa sampai Ultra HD Ultra, sedangkan UHD-nya belum ya. Entah UHD ini nyebutnya gimana ya, sedangkan ini kan Ultra HD. Ini UHD apa nih? Ya karena mungkin memang belum dibuka sama PUBG Mobile-nya. Jadi untuk PUBG Mobile di iPhone 13 Pro Max itu grafisnya di Ultra HD Ultra dan juga smooth 90 fps. Yups, sisanya ini ekstrim
kecuali Ultra SD yang sampai Ultra aja. Oke, ini kita masuk ke match yang kedua. Basara. Bener nggak sih? I'm out. Need Yups, ammo. bener Basara, kayak nama game PS2 ya. Pakai G36C, asik kali ya. Recoilnya tuh nggak separah Scar. Gue sebenarnya kurang bisa kalau pakai Scar ya, karena recoilnya itu kemana-mana. Kalau di iPhone gue tuh mainnya cuma 3 jari aja, sedangkan kalau di iPad baru deh gue pakai 4 jari. Masih kesusahan sih karena layarnya kecil kan, jadi kayak kalau 4 jari tuh si layarnya itu bakal kemana-mana. Tapi ya mungkin kurang biasa aja sih. Sebenarnya bisa. Oh ya, by the way di sini gue juga nggak pakai gyro ya, karena nggak bisa. Dan apalagi kalau pakai gyro itu ya main harus begini-begini nih. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Sangat disayangkan emang, soalnya gyro iPhone itu akurat banget dan smooth. Mana nih tadi ya? Jauh loh di situ loh. Kita nolongin teman dulu guys. Yuhu. Ini gue cuma pakai scope 2 lagi. Bener gak sih itu? Bukan guys. Awesome. Oh itu tuh, I see. Ih, aim gue. Karena jarang main. Oh dapet tuh. Tuh satu lagi ada di sini tuh kayaknya tuh. Tuh kan, bener kan? Tuh dapet tuh. Nice. Oh, teman kita mati loh ternyata. Bilang dong. Langsung majuin kali ya. Sabi kali ya. Oh kayaknya di rumah ini nih. Backingan yang sangat keren dari tim gue. Aduh sorry ya guys kalau kepala gue masuk in frame, karena kalau kayak main game kayak gini tuh jarak harus deket emang biar kelihatan. Lah ini kenapa nih? Dan suhu semakin meningkat. Watch out. Tangan gue ngerasa panas. Oh di balik bukit ya guys. Oke, kita sudah dapat 4 kill dan musuh tinggal 16 lagi. Wih, keren loh. Dia ada suara sound effect sirenenya gitu. Tapi satu sih yang bikin gue males buat spend duit ke game sini. Karena skin-skinnya tuh menurut gue alay. Masa iya perang pakai baju colorful gitu? Apalagi kemarin yang ada sama Bape lah. Ya ilah, mau perang atau mau hypebeastan? Aneh, gak masuk loh. Gak masuk, benar-benar gak masuk. Apalagi kemarin ada collab sama apa ya, mobil coin sneak, yang dimana itu adalah mobil sport. Ya masa iya perang pakai mobil sport? Gak ada apa ya, gak ada serem-seremnya gitu, gak ada gahar-gaharnya. Di situ sih yang bikin gue gak pernah sama sekali buat beli apa sih namanya tuh, apa ya kalau si PUBG Mobile namanya. Oh itu tuh. Wow. Ya gue tadi lagi di open map, jago-jago semua ya. Dan kita masih hidup, di revive sama temen. Gue sih emang gak terlalu notice kadang kalau di rank rendah tuh buat
lihat musuh, karena masih ngerasa nyantai aja gitu. Kita dapat guys, nice. Ternyata dia udah mati ya. Ini ada dibalikin lagi deh. Ya udahlah, kita balik ke zona dulu ya guys ya. Oke, musuh tinggal 2 lagi ya guys ya. Oke, kita dapat. Tinggal 1. Kita healing dulu. Oh, udah healing loh. Oh, itu tuh. Satu pun gak ada yang masuk loh aim dia. Nice, wina chicken dinner. Let's go, dapat 7 kills. Dan di 30 menit ya. Jadi kita udah main 30 menit dari awal kita login. Dan kita keluar dulu. Nah, by the way, rank gue itu masih gold guys. Jadi emang musuhnya tuh belum sekeras kayak yang lebih tingginya gitu. Dan suhunya ini lumayan ya. Ini kita tes 30-40. Terus di bagian tengah 36. Di bagian frame 26. Dan di bagian layar 38 untuk di bagian atasnya. Oke, kita keluar dulu dari guided access. Dan kita lihat baterainya sekarang 74%. Jadi dipakai setengah jam buat main PUBG Mobile, itu baterainya berkurang 10%. Berarti itu awet sih, awet banget seharusnya. Jadi sejam itu kemungkinan berkurang sekitar 20%. Dan tinggal dikaliin aja. Setengah jam baterainya berkurang 10%. Dengan suhu yang sampai 40 derajat di bagian sini dan di bagian sini 36 derajat. Oke, masih aman sih suhu segitu, masih playable, suhu standar gaming lah. Kecuali kalau udah di 45 ke atas itu udah panas banget. Dan ini enak banget, dia udah 90 fps ya. Jadi kalau kalian sedepanan nih sama musuh, kalian kemungkinan bakal lebih menang. Tapi ya walaupun balik lagi ke skill ya, tapi seenggaknya udah disupport dengan refresh rate yang tinggi tadi. Oke, buat satu kali match lagi deh, kita main di mode deathmatch aja biar lebih kelihatan gitu ya, musuh ketemu musuh. Karena kalau kayak tadi kan itu ya mainnya jarak jauh. Nah ini kita coba di jarak dekat kayak di mode team deathmatch-nya. Oke, mungkin untuk posisi HP-nya gue agak ke atasin dikit ya. Jadi kalau kepala gue muncul, seenggaknya nggak ngeblok si HP-nya. Tadi kayaknya kepala gue muncul-muncul terus deh. Ya, salam, lagi reload lagi. Kebiasaan maju sambil reload.
Ya, salam. Ya Allah, ini batan gue kenapa sih? Ya Allah, flashbang lagi. Wih, tapi kita dapat 2 kill langsung. Ya udah bokong masih kalah sih. Enemy down. Cover me. Clear. Nice shot. Nice shot. Killing spree. Oke, kita di sini memimpin ya guys You're about to dengan win. skor The red 35-27. team doesn't have a lot of time left. Nice shot. Oh. Blue team victory. Oke, kita menang dengan 40-31. Dan di sini kita MVP dapat 16 kills dan assist 3. Matinya 9. Oke, nice. Nah, untuk baterainya ini sekarang di 72%. Tadi 74 ya. Jadi dipakai berapa menit? Sekitar 8 menit. Baterainya berkurang 2%. Sekarang PUBG New State. Oke, untuk PUBG New State ini sebenarnya gue belum pernah main ya. Belum pernah main sama sekali. Jadi tadi baru selesai download, ngecek grafis, dan ya langsung bikin video ini. Pertama-tama kita cek grafisnya dulu nih. Untuk grafis ini bisa sampai max. Entah ini max mungkin 120 atau 90 untuk frame rate-nya ya. Kemungkinan kalau very high ini 60, ultra 90, max 120, ekstrim 144. Ya itu perkiraan gue aja sih. Nggak tahu ini dapatnya berapa. Sedangkan untuk grafisnya ini ultra. Sedangkan settingan-settingan lainnya kayak gini. Ya langsung aja kita masuk ke gameplaynya. Oke, untuk grafisnya, di sini emang lebih, kayaknya ini 120 deh. Frame rate-nya ini kayaknya 120 karena lebih smooth lagi daripada PUBG Mobile tadi, yang dimana PUBG Mobile tadi kan cuma sampai 90. Dan grafisnya juga lebih bagus. Dia tuh kayak CODM ya untuk grafisnya. Dan pas dia firing tuh juga keren loh. Wow. Nice, keren. Kalau lagi nembak dia tuh kayak lagi apa ya? Kayak di mode kayak ya lagi ngeker gitu loh. Paham lah ya, kayak gini nih. Tuh. Jadi kita tuh nggak harus pakai si scope-nya. Dan juga sebelumnya tuh kan banyak yang bilang kalau PUBG New State nih masih nge-freeze, masih nge-bug. Dan sekarang ini sudah so far so good. Aman, nggak ada frame drop sih. Dan suhunya juga nggak sepanas-panas yang dikirain. Enak banget sumpah. Kayaknya masalah aim enakan ini loh guys. Tuh, yang ini ya, motion dari pergerakannya tuh kayak lebih real. Nice.
Ya, ini lebih bagus daripada PUBG Mobile Tencent. Secara grafis, terus frame rate juga dia udah lebih tinggi. Terus pergerakan sih, motionnya itu loh, kayak lebih real. Apalagi pas ngeker, bagian aim itu, aimnya enak banget di sini. Minggir dong. Dengan PD-nya loh masuk ke markas. Ngapain? Nyari mati. Dan bunyi stepnya tuh juga lebih seru di sini. Pak 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 paknya itu kayak suara napak beneran. Ada satu lagi ternyata. Tapi gue nggak tahu ini musuhnya bot atau bukan ya. Gue lupa ngehidupin credit access lagi. Tadi tuh yang hampir kebuka notif center kan. Tapi untung aja gak mati. Ya Allah, nembak sini dong. Tapi untung aja kita menang di sini dengan skor 42-9. Victory. Di sini gue dapat juara berapa? Juara 1. Nice. Dengan 17 kills. Kok 0? Death-nya 0. Kan gue tadi mati. Kok gitu ya? Oke, jadi untuk PUBG New State so far so good, aman, belum gak ketemu frame drop, gak ketemu bug, terus suhunya juga nggak panas-panas banget ya setelah kita main beberapa menit tadi. Iya, masih 36 tuh. Justru gue heran ya sama Mobile Legends yang dimana secara grafis itu lebih berat PUBG Mobile dan juga PUBG New State ya. Tapi untuk suhunya itu nggak sepanas Mobile Legends. Mobile Legends tadi sampai nyentuh 43 derajat kan. Tapi memang matchnya itu lama banget sih. 30 menit di match pertama tadi kan. Nah sedangkan ya PUBG Mobile juga tadi kan kita total main itu sampai 30 menitan lebih. Dan suhunya nggak nyentuh sampai 43 derajat. Jadi makanya gue kalau main PUBG Mobile itu 1 game 2 game oke lah tanpa cooling. Tapi kalau udah sama main push rank gitu ya, lagi ada teman-teman rame, itu wajib nih pakai inian biar gak frame drop. Dan langsung aja untuk 12 menit sisanya. Jadi ini bakal gue buletin aja. Jadi total untuk gaming test itu sekitar 2 jam. Dan ini tinggal 12 menit lagi kita main si Genshin Impact. Let's go. Oke, ini dia. Jadi tadi sempat download resources dulu ya. Jadi kita mungkin main 10 menit aja cukup. Karena untuk Genshin Impact, kok langsung disambut dengan frame drop? Why? Mungkin baru masuk kali ya, baru login. Pertama-tama kita cek grafisnya dulu. Untuk grafis di sini tuh kita udah dapat FPS 120 guys. Nice kan? Dan langsung kita set ke highest, langsung kita gaspol rata kanan semua, yang dimana memang secara default dia tuh di settingan high. Tapi demi membuktikan ya performa dari 13 Pro Max ini, chipset A15, langsung kita set kanan. Dan kita lihat apakah ini sih kayaknya nggak dapet sih 120. Tuh kalian bisa lihat aja, ini masih ada motion blurnya. Dan sejujurnya gue gak nyaman, serius gue gak nyaman ini. Aduh, mata gue sakit kalau ngelihat FPS rendah tuh. Tapi ya nggak apa-apa. Gue sebenarnya malas buat main Genshin Impact tuh, bingung misinya tuh harus ngapain. Nah ini ngapain lagi? Teleport. Oke, tap to open. Terus select teleport, waypoint to teleport. Teleport kemana ya? Sini kali. Coba deh. Tapi misinya gue nggak tahu. Coba kita lihat misi dulu. Misi itu ada di sini kalau nggak salah. Yaps, benar kan? Di sini.
Bentar, ya coba kita navigate. Ya, disuruh balik ke sana lagi kan, ya udah teleport lagi ke bagian sini. Teleport waypoint, navigate. Langsung ke sini ya. Biar nggak kejauhan. Kita lihat misinya lagi, tadi disuruh ke sini. Mana tadi? Loh? Oh ini. Karena dia nggak dapat FPS 120 karena grafisnya ketinggian, jadi kita coba untuk kita turunin ya. Default dulu, kita coba di default dengan FPS 120. Apakah bakal lebih smooth? Nah, ini better. Ini better daripada yang tadi. Itu tadi tuh FPS-nya kayak di bawah 30 gitu loh. Dan ini dia FPS-nya kayak udah di atas 30. Kayak 60 sih ini. Coba ya, kita coba lagi ya. Buat benar-benar dapetin FPS 120. Grafisnya kita set ke paling rendah, lowest. Nah, jadi di sini dia balance dan kemungkinan bakal dapat FPS tinggi nih. Nah, ini lebih enak nih. Tuh. Tuh, kan kalian bisa lihat motion blurnya nggak separah yang tadi. Jadi FPS-nya udah tinggi nih. So far grafis lowest paling rendah ya, nggak jelek-jelek banget. Masih berasa gitu kualitas dari si Genshin Impact ini. Oke, coba kita naikin lagi grafisnya ke medium deh. Coba kita di medium ya. Tuh, dia langsung overclock. Tapi apakah FPS-nya kayak tadi? Ya enggak sih, enggak semulus kayak tadi, tapi ini so much better dibanding grafis paling tinggi tadi. Ya, ini secara tampilan juga masih tetap lebih baik daripada lowest tadi. Kayak yups, detail-detail nggak sepecah di settingan lowest tadi. This is it. You can use that console to open the door. Wow, I can see so far into the temple. Oh, di sini kita disuruh pakai amber buat nyalain kayu bakar. Karena skillnya si amber ini tuh panah api. Boom. Tapi kalau lagi berantem kayak ini, lagi fight, gue ngerasa kayak ada frame drop sih. Apa emang animasinya yang kayak gitu? Jadi kayak ada nge-freeze ketika si hero ini lagi munculin basic attack-nya gitu. Di sini rame guys. Are those explosive barrels over there? Kita ledakin pakai. Bloodshot should be able to blow them up.
Rasain tuh. Hujan api. Tinggal satu lagi. Oke, nice. It's so high. Aduh, yang di sini nih gue lupa nih harus ngapain. Pokoknya kalau nggak salah kita tuh harus ke bawah, terus kayak ada angin dari bawah buat dorong kita ke atas. Tapi gue lupa apa ini. Oh, coba kita bakar. Oh, tuh benar. Kita harus nyalain. Nah, begini nih. Baru nanti ke atas sini dan nyampe. Oke, bener ya suruh hancurin. Phew, I'm tired. But at least this way we've helped in the past. We were Oke, challenge-nya udah selesai dan kayaknya untuk game Genshin Impact segini aja karena sejujurnya gue gak betah dan gak tahan buat main game kayak ginian. Bener-bener udah gak bisa lagi. Jadi ya ini cuma buat ngetes aja si Genshin Impact di 13 Pro Max. Kira-kira tadi udah kita main sekitar berapa ya? 15 menitan ya, sekitar 15 menitan dan suhunya itu ada di 40 paling panas bagian sisi sini ya. 41 justru 41 loh, di bagian 42, sedangkan di bagian sininya itu nggak separah di bagian sisi tadi. Sini kayak 33, 38, 36, sedangkan di bagian framenya ini 31 dan di bagian layar ini 30. Yaps. Dan untuk baterainya total kita udah main game 2 jam dan baterainya itu sekarang di 61%, jadi berkurang 39% buat main game dengan durasi 2 jam lebih, 2 jam 7 menit. Ini kemungkinan bisa tahan sampai 5 jam non-stop ya, dari baterai 100% ke 0% ya. Kemungkinan gak mungkin kalian main itu sampai benar-benar habis kan, kayak ya mungkin baterai 5%, low power mode-nya muncul, kalian bakal stop sendiri. Dan kemungkinan juga suhunya itu bakal panas banget kalau kalian main game non-stop dari 100% ke 0%. Oke, jadi segitu aja. Kesimpulannya juga udah gue sebutin. Buat dipakai main game ini stabil, jarang ketemu frame drop, kecuali ya kalau Genshin Impact tadi kayak di grafis paling tinggi dan di FPS 120, FPS-nya juga paling tinggi ya, yang walaupun emang nggak nyampe FPS-nya segitu. But minim dari frame drop. Ini improve yang lumayan juga ya dari chipset A15 untuk masalah gaming. Oke, jadi segitu aja untuk gaming test dari 13 Pro Max. Terima kasih sudah menonton. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.